karena pihak Iran justru memberikan klaim yang berbeda dari pernyataan Trump. Sebelumnya, Trump mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan terkait Selat Hormuz menjelang negosiasi pada hari Senin. Namun, Iran segera membantah hal tersebut dan menyatakan tidak ada pembicaraan dengan Washington. Are the talks with Iran now off and are airstrikes? No, they're on. They're going on right now. It's an amazing thing. We have a little problem with Iran because we have many talks and we'll say we have or we don't have. You know, we're straight about it. But they deny, but they're not denying it now. They just put out a statement not denying it. We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack. I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II. That's pretty big. Sementara itu, melalui penasehat militer senior Mohsen Rezai, Tehran menegaskan tidak ada negosiasi maupun kesepakatan damai baru dengan Amerika Serikat. Mereka menyebut klaim Trump mengenai pembukaan total Selat Hormuz sebagai kebohongan publik. Iran tetap akan membalas semua serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Penasehat militer senior Mohsen Rezai ini juga menyanggah klaim sepihak Presiden Amerika Serikat. Ia menyatakan militer Amerika Serikat memegang kendali penuh atas Selat Hormuz dan menyebut klaim Trump soal operasi yang lebih besar daripada Perang Dunia II dengan istilah Anda sedang bermimpi, Tuan Trump. آدماتون پاشون رو زمین نیومد. نه من نمیتونم بگم به کلی منتفی شده ولی اولا خیلی ضعیف شده، احتمالش کم شده. ثانیاً هم اگر انجام بشه محدود خواهد بود. معلومه کاملا آمریکایی‌ها بهشون فشار میارن، اونا میان خب یه آسیبی بهشون وارد میشه خب خودشون برمیگردن. من شنیدم دیروز ظاهراً آقای ترامپ گفته ما یک عملیات بزرگتر جنگ جهانی دوم داشتیم. این اشارهش به همین. Saudara, di tengah klaim ancaman serangan terhadap Iran, Presiden Donald Trump justru menegaskan bahwa negosiasi antara kedua negara saat ini sedang berlangsung. Di sisi lain, klaim negosiasi oleh Trump justru dibantah pihak Iran dan bilang bahwa serangan besar-besaran yang akan dilakukan Amerika Serikat hanya sebuah mimpi dari Trump. Kita akan bahas bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Wibawanto Nugroho Widodo, sekaligus Ketua Bidang Kebijakan Luar Negeri DPP Ikal Lemhanas, dan juga dosen International Institute for Islamic Studies, ada Kasim Muhammad. Selamat petang, Pak Wibawanto. Ya, selamat petang, Mbak. Ya, semoga kabar baik selalu bersama Anda dan keluarga. Pak, ini kan sebenarnya klaim Trump itu sudah sering dilontarkan, tapi kali ini kita melihat ini benar-benar serius atau sebenarnya hanya ancaman untuk perang urat syaraf aja ke Iran? Ya, jadi kalau saya melihatnya seperti di Washington juga banyak yang melihat ya, ini bukan persiapan perang dalam arti kata secara literal, tapi masih masuk dalam kategori strategi courtship diplomasinya Trump ya. Jadi kita saksikan sini ancaman perang apa itu semua itu tetap merupakan proses bargaining ya, bargaining melalui eskalasi baik oleh Teheran dan juga oleh Amerika. Ada poin pertama yang saya mau tekankan di sini, kenapa Amerika kembali mengancam? Amerika ingin menunjukkan deterrence-nya, itu poin satu ya. Yang poin kedua, Amerika memastikan adanya kebebasan navigasi di choke points Hormuz dan juga Bab el Mandab. Yang ketiga adalah memastikan bahwa Iran itu tidak mempercepat kemampuan membangun kekuatan rudal dan juga nuklirnya. Dari perspektif Washington ya tentunya. Yang keempat adalah ini memperkuat posisi tawar Washington untuk bargaining tahap selanjutnya. Itu poin satu ya. Poin kedua, kenapa perang besar ini akan pecah atau apakah akan pecah? Menurut saya ini ada kenaikan eskalasi, Mbak. Dari low intensity konflik meningkat menjadi high intensity konflik. Tetapi indikatornya di mana terlihat itu? Ya, terlihat adanya kenaikan eskalasi, tetapi tetap kedua belah pihak Teheran dan Washington dan juga Tel Aviv mencegah terjadinya perang terbuka secara tidak terkontrol, gitu. Artinya ini dari low intensity konflik naik kepada high intensity konflik. Karakternya ya, adanya kumpulan operasi-operasi militer yang digabung menjadi kampanye militer, tapi terbatas, Mbak, masih. Ya, dengan berusaha melakukan precision strike, ya, operasi-operasi cyber, operasi-operasi intelligence terbatas, ya, tekanan ekonomi, tekanan maritim. Kedua belah pihak mainkan seperti itu. Dan ini merupakan proses yang gimana ya, negosiasi memerlukan eskalasi. Jadi eskalasi untuk bernegosiasi, itu poinnya. Nah, poin keempat yang perlu kita lihat ini, Trump ini unik, Pak. Jadi menggunakan yang namanya tekanan militer secara maksimal, tetapi menggunakan perang psikologis juga untuk menimbulkan ketidaktentuan gitu.
ya strategi uncertainty itu bahasa Inggrisnya ya. Jadi Iran itu juga agak bingung jadinya, itu mana yang mau diserang, kapan diserang ya. Terus udah gitu selangnya pakai apa, eskalasinya sebesar apa, itulah cara-caranya Trump ya. Apapun kontroversi yang didebatkan oleh publik ya. Dan bagaimana respon Iran? Iran tetap menggunakan yang namanya pendekatan asimetrik ya. Menghitung bahwa menang perang secara konvensional dengan Amerika itu masih jauh ya, tetapi bisa menekan Amerika dengan menimbulkan kos politik, ekonomi, dan militer yang besar ya. Menggunakan yang namanya itu serangan-serangan drone, serangan rudal, proksi, operasi cyber, operasi psikologis. Nah ini yang dimainkan gitu. Baik, Nah, jadi untuk serangan darat yang akan dilakukan ataupun juga serangan udara yang saat ini dilakukan oleh Amerika Serikat, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sekarang ini yang dibahas adalah saling serang terkait dengan kata-kata begitu ya. Saya akan ke Pak Kasim terlebih dahulu. Pak Kasim tadi sudah dijelaskan sedemikian rupa oleh Pak Wibawanto terkait dengan motif pernyataan atau klaim Trump yang terakhir. Nah, kalau dengan penjelasan tersebut, kenapa sih kok ada istilahnya kontra yang disampaikan oleh Iran? Kenapa Iran itu bilang kalau sebenarnya negosiasi tidak berjalan? Sebenarnya beneran tidak ada negosiasi kah? Atau sebenarnya negosiasi ini berada di jalur belakang sehingga tidak perlu diketahui oleh publik? Jawabannya nanti dulu, kita jeda sejenak. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang, saudara. Melanjutkan dialog hari ini, terutama terkait dengan perang antara Iran dan juga Amerika Serikat. Sudah bergabung bersama kami Pak Kasim Muhammad. Pak Kasim, ini kalau tadi dengan klaim bahwa ini klaim narasi ini masih berlangsung, sementara juga apakah ini ancaman atau bagaimana? Tapi yang paling menarik menjadi perhatian adalah kenapa pemerintah dari sudut pandang Iran ya, kenapa pemerintah Iran begitu keras membantah adanya negosiasi? Sebenarnya apa yang dijaga? Iya, saya kira ada beberapa poin di sini. Pertama, kita harus tahu bahwa Trump sudah sering melontarkan ancaman seperti ini mengenai Iran, tapi biasanya dia mundur nanti ya, yang dikenal sebagai TACO, Trump always chicken out. Oleh karena itu ya itu saya kira harus kita ingatkan. Suatu kali dia bilang akan mengembalikan Iran ke zaman batu, lain waktu dia bilang akan dia menghancurkan peradaban Persia. Tapi tentu seperti dia, upaya untuk melakukan hal ini biasa saja terjadi. Tapi kenapa dia tidak melakukannya? Saya kira karena dia tahu bahwa dia tidak bisa dan dia serta sekutunya harus menanggung biaya yang sangat mahal. Jadi ancaman-ancaman ini tidak berdasar dan hanya untuk mendapatkan konsesi dari Iran. Dan poin lainnya adalah serangan terhadap infrastrukturnya Iran itu seberapapun parahnya tidak akan membuat Iran melepaskan tangan dari kedaulatannya dan kekuasaannya atas Selat Hormuz. Ini saya kira Amerika juga tahu itu, dan Hormuz itu merupakan kartu asnya Iran untuk setiap negosiasi dan juga untuk menjauhkan bayang-bayang perang dari teman-teman dari Iran dan juga teman-temannya Iran, suku dunia Iran. Oleh karena itu saya kira bahwa kalau Selat Hormuz itu Iran saya pasti tidak akan lepas tangan dari Selat Hormuz. Dan ini ancaman-ancaman itu mungkin dilakukan lagi, tapi Iran tidak akan lepas tangan. Iya, oke. Berarti sebenarnya negosiasi ini sebenarnya tetap jalan ya, meskipun tidak disampaikan secara gamblang. Itu bukan negosiasi di antara Iran dan Amerika. Iran sudah jelaskan, juru bicara Menteri Luarnya Iran itu hari kemarin itu dia jelaskan bahwa itu bukan negosiasi di antara Iran dan Amerika Serikat, tapi di antara Iran dan Oman. Ini saya harus jelaskan bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan juru bicara, pertama-tama dialog ini bersifat bilateral di antara Iran dan Oman. Tidak ada hubungan dengan pihak lain, dan itu yang lebih penting. Dialog ini bukan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz, melainkan tentang menciptakan jalur baru di bawah penguasaan Iran.
Baik, saya dapat poinnya. Pak Wibowo, ini juga yang menjadi perhatian, ini adalah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan jaringan kedutaan besarnya, ini justru mengeluarkan peringatan darurat yang mendesak seluruh warga negara Amerika Serikat di Timur Tengah untuk segera meninggalkan kawasan tersebut atau bersiap menghadapi evakuasi darurat. Bagi yang memilih untuk bertahan, mereka diwajibkan untuk bersiap melakukan keberangkatan dalam waktu singkat jika situasi di lapangan memburuk secara tiba-tiba. Nah, imbauan keamanan ini diterbitkan menyusul ancaman eskalasi militer yang sangat tinggi antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, ini apakah memang dengan meminta warga untuk bersiap-siap sebelum operasi militer dimulai, ini memang hal yang menjadi standar prosedur dalam diplomatik atau bagaimana, Pak Wibowanto? Oke, gini ya, dari perspektif perang, Amerika itu selalu berpikir berapa langkah ke depan gitu. Artinya mereka selalu bersiap dengan multiple skenario, Mbak. Itu sudah SOP-nya seperti itu, udah culture-nya Amerika seperti itu. Itu satu, karena menghargai aset manusia itu begitu mahal gitu. Warga negaranya, nyawanya itu begitu mahal. Itu udah biasa Amerika Serikat begitu. Kelihatannya nggak ada apa-apa tapi memperingati warga negaranya untuk berhati-hati, udah sering kan. Itu satu ya. Oke, itu poin kedua. Poin keduanya itu adalah sekarang itu kedua belah pihak, baik Washington dan Teheran, mereka tuh berusaha mendapatkan konsesi politik yang dibilang Kasim tadi, tetapi dengan cara menghindari perang terbuka yang eskalatif. Karena perang sekarang itu arahnya itu sudah high intensity konflik yang eskalatif gitu. Walaupun kedua belah pihak masih berusaha menahan tidak menjadi konflik yang tidak terkontrol ya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa itu masih bisa dikontrol? Pertama ya, bahwa kedua negara itu tujuan politiknya masih relatif terbatas. Satu ya. Yang kedua, belum ada mobilisasi nasional. Belum ada rencana yang bisa dikatakan sangat jelas untuk melakukan invasi darat. Dan saya tidak percaya akan ada invasi darat oleh Amerika di Iran. Dan berikutnya adalah masih terbukanya ruang negosiasi. Walaupun dibilang Kasim tadi adalah lewat Oman. Nah, karena operasi intelijen itu tidak bisa dibuka. Nah, operasi diplomasi, kegiatan diplomasi harus dibuka. Itu poinnya tuh. Nah, jadi upaya ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak itu adalah berusaha dengan tekanan militer yang sekuat mungkin ya, berusaha mendapatkan konsesi politik tanpa kedua negara itu terlibat dalam perang terbuka yang tidak terkontrol. Kenapa? Karena kedua belah pihak, baik Teheran dan Washington, masih menghitung bahwa manfaat negosiasi, Mbak, manfaat dari diplomasi, upaya diplomasi itu masih lebih besar daripada kedua belah pihak tertarik ke dalam perang terbuka yang tidak terbatas. Oke, jadi adanya perang narasi, kemudian juga bantah adanya negosiasi, kesiapsiagaan, kemudian untuk evakuasi warga sipil oleh Amerika Serikat. Ini berarti bagian strategi dari tekanan agar lawan bersedia untuk berunding, begitu ya, Pak Wibowanto? Perang psikologis dan perang informasi. Makanya Indonesia sendiri juga harus bersiap ini. Kenapa, Mbak? Bukan hanya energi dan perdagangan yang akan terganggu dan mengganggu ekonomi Indonesia, tetapi ini juga ketahanan nasional Indonesia. Operasi cyber, operasi informasi itu juga terjadi di negara-negara lainnya, termasuk Indonesia, yang bisa terpengaruh, terpecah karena adanya perang narasi antara Amerika dan Iran. Ini harus kita waspadai. Nah, peperangan saat ini antara Iran dan Amerika tidak ditentukan oleh secara signifikan, bukan ditentukan satu-satunya oleh kemenangan militer, tetapi kemenangan secara komprehensif gitu, untuk mengubah kalkulasi strategis dari orientasi politik dan geopolitik dari baik Teheran dan Washington. Nah, mereka masih berusaha mencoba dengan segala macam cara menghindari terjadinya perang terbuka yang tidak terkontrol. Makanya perang cyber, perang informasi, perang psikologis, operasi-operasi militer, intelijen, tekanan ekonomi, tekanan maritim tetap dilakukan. Itu poinnya. Dan Indonesia harus berhati-hati mengenai ini, Mbak. Kita jangan sampai terseret di dalam konflik yang terjadi di Timur Tengah. Karena Amerika pun yang fokusnya adalah di Indo-Pasifik, sekarang pun juga sudah mulai terdistract, ya bisa dikatakan begitu, dengan adanya konflik berkepanjangan dengan Iran. Makanya Kongres itu juga tetap menaikkan anggaran pertahanan pada Pentagon, ya. Jadi perangnya itu sekarang di Washington tuh namanya Special Operation and Emergency Conflict. Baik. Jadi menghindar dari war power resolutions gitu. Jadi Presiden Amerika tetap bisa menjalankan operasi-operasi militer sampai maunya Trump itu adalah sampai Iran bertukuk lutut, tapi maunya Iran adalah menyerah itu lebih mahal daripada bertahan. Jadi ini titik keseimbangan yang sedang dicari, dan siapa yang bisa bertahan menghadapi tekanan satu sama lain, itulah yang nanti akan mempengaruhi regional security arsitektur baru di Timur Tengah. Gitu, Mbak Nirsa.
Baik, Pak Hashim, ini Amerika Serikat ataupun Donald Trump ini sangat menanti bahwa Iran bisa bertekuk lutut. Nah, apakah ini akan bagaimana yang mungkin terrealisasi dari hal ini? Apakah memang dengan langkah Amerika Serikat memperkuat narasi Iran bahwa ancaman serangan ini makin nyata, terutama dengan imbauan mereka akan evakuasi warga sipilnya yang ada di sekitaran Timur Tengah? Iya, saya rasa tampaknya Amerika sedang berusaha sekuat agar kedaulatan Iran ini tidak terwujud, tetapi saat ini mereka tidak punya cara untuk melakukannya, dan tampaknya mereka tidak akan pernah menemukannya itu. Saya juga menambahkan bahwa masalahnya bukan hanya masalah Hormuz yang pasti strategis, ya. Tapi saya kira sekarang ini Iran dan sekutu dunia itu kekalahan yang mereka mengalami yang menimbulkan kepada Amerika Serikat itu adalah super strategis bagi Amerika. Dan saya ada beberapa poin yang mengenai ini saya jelaskan. Pertama, ini ini berarti kehancuran tatanan Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam mungkin 100 tahun yang lalu itu. Jangankan ekonomi dan negaranya dengan alatnya ataupun singkatnya kolonialisme, ya. Dan mengapa sebuah negara harus memiliki 800 pangkalan militer di dunia. Yeah. Sementara kekuatan besar berikutnya yaitu Rusia hanya mempunyai 5 pangkalan di luar negerinya dia. Ya, dan sekarang tata itu dan desain itu sudah dirubah oleh Iran dan itu kekalahan luar biasa. Yang lainnya Iran sekarang menjadi model bagi negara-negara lain. Dan itu Amerika Serikat tidak mau itu pasti. Sekarang kita menemukan Yaman, dia mau juga berdiri berhadapan Amerika Serikat. Ya. Baik, kemana kemudian arah dari perang Amerika Serikat dan juga Iran ini, meskipun saling serang, tapi kita harapkan negosiasi juga sedang berlangsung. Terima kasih sudah berbagi pandangan kepada kami, pakar geopolitik dan keamanan nasional, Pak Wibawanto Nugroho, dan juga sebelumnya ada Pak Qasim Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies. Terima kasih, Bapak-Bapak. Salam sehat selalu. Salam sehat. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Timnas Garuda Indonesia yang menyerah dari Vietnam di babak penyisihan grup A Piala AFF 2026. Indonesia